Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kisah santun Islami. Di awal tahun ke-6 kenabian, kaum Quraisy merasa cemas, malu bercampur marah. Mereka cemas karena kini ajaran cucu Abdul Muthalib telah mendapat dukungan Hamzah yang keberaniannya sangat legendaris. Pengikutnya juga telah menembus hitungan 100 lebih yang terdiri dari 92 laki-laki dan 23 perempuan. Kepergian beberapa orang sahabat Nabi merupakan tamparan memalukan bagi mereka yang terbukti tak mampu menjaga keharmonisan di dalam negeri sendiri. Serangkaian peristiwa ini makin meningkatkan kemarahan orang-orang Quraisy karena berbagai usahanya menjegal dakwah Nabi tak pernah menuai hasil. Kenyataan tak sedap ini ibarat minyak tumpah di atas tungku yang tengah membara. Kebencian dan kemarahan kaum Quraisy kembali berkobar. Saat kemelut ini mengguncang Mekah, Abu Jahal mencoba memompa kembali semangat kaumnya untuk bangkit menyerang Muhammad. Menyibak kabut kegagalan dengan mengadakan sayembara. Ketika Abu Jahal tengah duduk-duduk bersama Umar ibnu Khattab dan Syaibah ibnu Rabi'ah, tiba-tiba ia bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, Muhammad telah mencela Tuhan sesembahan kita, membodoh-bodohan orang pandai golongan kita. Dia beranggapan bahwa nenek moyang kita yang telah meninggal saling berdesak-desakan di neraka. Dengarlah, barang siapa yang dapat membunuh Muhammad, maka dia akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta hitam dan putih, dan akan mendapatkan 1000 auqiyah perak." Umar, seorang pemuda yang gagah berani, berwatak keras, dan begitu teguh memegang ajaran nenek moyangnya, langsung bangkit menyambut sayembara Abu Jahal. Namun perlu dipahami, semua itu bukan karena Umar mengharapkan berbagai hadiah yang dijanjikan paman Nabi itu. Akan tetapi, karena kejengkelannya terhadap Muhammad yang dianggap mencemarkan agama leluhurnya. Menurutnya, cucu Abdul Muthalib itu telah menceraikan penduduk Mekah dengan berhala sesembahan mereka, sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Baginya, Mekah dan berhala adalah satu kesatuan yang tak perlu dipertanyakan. Keteguhannya memegang ajaran tradisional Arab inilah yang telah memicu semangatnya untuk memburu Rasulullah SAW. Bisa dikatakan dia adalah seorang pemuda saleh penyembah berhala. Jadi tidak mengherankan ketika telah masuk Islam, ia juga begitu gigih memegang ajaran ini. Dengan pedang terhunus di tangan, Umar beranjak meninggalkan Abu Jahal. Semangatnya untuk memburu Muhammad melesat cepat anak panah lepas dari busurnya. Seram dan mengancam apapun yang berada di depannya. Hari itu pula, Umar bermaksud membunuh Rasulullah yang ia anggap sebagai sumbu konflik selama ini. Meskipun begitu, perjalanannya sempat tersendat oleh sebuah suara yang keluar dari seekor sapi. "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Demikian suara yang muncul dari kerongkongan sapi itu. Begitu jelas, fasih dan menabuh hati kecilnya. Ia merasa seolah hendak dituntun mengucapkan kalimat yang akan menjadi sebuah simbol keislaman. Buru-buru perasaan itu dia redam agar tak terpengaruh lebih jauh. Agaknya hati Umar belum juga runtuh. Pertahanannya masih terlalu kokoh untuk dirobohkan oleh kata-kata yang meluncur dari sapi itu. Walaupun tak roboh, namun kalimat itu telah membekas dalam hatinya. Ia acuh terhadap semua ini, kedua kakinya terus mengayun mencari Muhammad. Nu'aim ibnu Abdullah al-Naham yang berpapasan dengan Umar mencium gelagat kurang baik dari lelaki gagah itu. "Kemana kau akan pergi, wahai Ibnu Al-Khattab?"
Sapanya untuk meyakinkan diri. Dengan penuh emosi Umar menjawab, "Aku akan mencari Muhammad. Dia telah mencerai-beraikan kaum Quraisy, membodoh-bodohkan leluhur dan mencela sesembahan mereka. Aku akan membunuhnya." Hati Nuaim tersentak mendengar jawaban Umar. Dia miris untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki pemberang itu berhasil menemukan Muhammad. Pedang terhunus di tangan Umar jelas melambangkan permusuhan yang telah dikibarkan. Kata-kata pedasnya adalah cermin retak kemarahannya yang tak mungkin disatukan lagi. Sebagai seorang mukmin, Nuaim merasa berkewajiban untuk melindungi Nabi. Keberaniannya ia kumpulkan untuk menghalau Umar, setidaknya berusaha agar Umar mau menunda keinginannya sampai dia memberitahu kabar itu pada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Umar, demi Allah, nafsumu telah membujukmu. Apakah kau pikir Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu bebas berkeliaran kalau kamu membunuh Muhammad? Mengapa engkau tidak kembali saja menemui keluargamu dan mengikuti mereka?" Nuaim mencoba mengalihkan perhatian Umar. "Siapa yang kau maksud?" tanya Umar. "Sa'id ibnu Zaid dan Fatimah, adikmu. Demi Allah, mereka telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran Muhammad." "Sudahlah Umar, lebih baik kau ikuti saja mereka." Ucapan Nuaim bagai cambuk dari rantai besi, menghajar batok kepala Umar tanpa ampun. Umar langsung balik arah menuju rumah adiknya, Fatimah. Ketika Umar datang, dalam rumah itu sedang berkumpul Fatimah, Sa'id bin Zaid, dan Khattab al-Arad. Mereka tengah menyimak surat Toha yang dibacakan oleh Khabbab. Ketiganya tercengang saat mendengar kedatangan Umar yang tidak mereka sangka-sangka sebelumnya. Khabbab tergopoh-gopoh menghambur ke ruang belakang, sementara Fatimah langsung menyelamatkan mushaf yang baru saja mereka baca. "Suara apa yang baru saja kudengar tadi?" bentak Umar. Fatimah dan Sa'id gusar. Keduanya bingung. Mereka khawatir jangan-jangan Umar mendengar bacaan Khabbab. Keduanya buru-buru meyakinkannya bahwa di dalam rumah itu tak terjadi apa-apa dan tidak ada suara apapun. Namun Umar tak percaya dan membentak dengan nada tinggi, "Tidak, demi Allah aku sudah tahu kalian saat ini telah mengikuti ajaran Muhammad." Hardik Umar. Umar sudah tak kuasa menahan marahnya. Dia kalap. Tanpa pikir panjang, ia layangkan pukulan pada Sa'ad, iparnya. Sa'ad tak berdaya menahan kekuatan Umar. Dia terhuyung dan jatuh. Fatimah yang hendak menolong suaminya tak luput dari tamparan Umar. Telapak tangan itu mendarat tepat di pipi Fatimah. Karena kerasnya tamparan Umar, Fatimah menjerembab, wajahnya merah, bibirnya sobek, dan mengeluarkan darah hangat. Suami istri itu benar-benar tak berdaya menghadapi Umar. Namun sedikit pun mereka tak menyerah. Mereka justru terang-terangan menebar tantangan pada Umar. "Memang benar, kami telah memeluk Islam. Kami beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Silahkan lakukan apa yang kau inginkan." Mendengar keteguhan adik perempuan dan iparnya, hati Umar menciut. Hati kecilnya menyesal telah menganiaya mereka berdua. Apalagi tamparan tangannya sampai membuat bibir adiknya berdarah. Bagaimanapun, sebenarnya ia sangat menyayangi mereka. Maka dengan menekan amarahnya, Umar berkata lirih pada Fatimah, "Berikanlah kepadaku lembaran yang baru saja kalian baca itu. Aku akan melihat apa yang disampaikan oleh Muhammad." Fatimah ragu untuk menyerahkan mushaf yang ia pegang. Dia khawatir kakaknya akan merusak lembaran-lembaran yang berisi firman Allah itu. Namun karena suara Umar telah melunak dan sikapnya menunjukkan penyesalan, maka Fatimah mencoba mengutarakan keraguan hatinya itu. "Kami khawatir kalau lembaran-lembaran itu berada di tanganmu," kata Fatimah lirih. Ia khawatir jangan-jangan Umar akan merusak dan tidak mau mengembalikannya.
Kalian tidak perlu khawatir, aku berjanji akan mengembalikannya, sahut Umar. Karena Umar berjanji mau mengembalikannya, maka Fatimah berkata, "Saudaraku, sesungguhnya kamu masih dalam keadaan najis atas syirikmu, sedangkan lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Maka sucikanlah dulu dirimu." Umar segera menuju ke belakang untuk membersihkan diri. Setelah Umar selesai mandi, Fatimah menyerahkan lembaran-lembaran itu. Dengan penuh perhatian, Umar menelaah kata per kata, kalimat demi kalimat dari lembaran yang berisi surat Toha itu. Pikirannya menemukan keindahan tak terkira di setiap baris dari lembaran-lembaran yang ia pegang. Umar tak kuasa lagi untuk menyembunyikan kekagumannya atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun, dia selalu menjadi juri acara lomba puisi, syair, prosa, namun sampai sekarang belum pernah menemukan seperti yang tertuang dalam mushaf ini. Ia yakin bahwa apa yang ada dalam lembaran-lembaran itu bukanlah puisi ataupun sejenisnya. Sungguh, kata-kata ini sangat indah dan mulia, seru Umar. Habab yang sejak tadi menyelinap di ruang belakang tiba-tiba berseru. Suaranya mencairkan ketegangan di ruang sempit tempat mereka berada. "Demi Allah Umar, aku sungguh berharap Allah akan memberimu keistimewaan berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad. Kemarin aku mendengar beliau memanjatkan doa begini, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abil Hakam Ibnu Hisham atau Umar Ibnul Khattab." Mendengar hal itu, Umar tak sabar lagi untuk menemui Nabi. Kefasihannya meneliti kalimat-kalimat yang ia pegang menghantarkan keyakinannya bahwa yang diajarkan oleh Muhammad adalah benar adanya. "Wahai Khabab, tunjukkan di mana Muhammad berada. Aku akan mendatanginya untuk menyatakan keislamanku." Sekarang beliau sedang berada di sebuah rumah di dekat sofa bersama sahabat-sahabatnya, jawab Habab. Suasana ruang itu berubah menjadi gelombang haru bahagia. Ketegangan yang terjadi beberapa saat telah lebur, hancur oleh keinginan Umar untuk masuk Islam. Kekerasan Umar terhadap Fatimah dan Said leleh menjadi embun sejuk keceriaan. Kebersamaan dalam tali keislaman, kebenciannya berbuah manis keimanan. Kemantapan untuk menyembah Allah semata dalam membenarkan Muhammad sebagai Rasulnya. Muhammad kini menjadi impian dan harapan bagi Umar. Harapan untuk menuntun Umar keluar dari lorong gelap kejahiliahan. Dengan penuh semangat, Umar berangkat ke tempat yang diberitahukan oleh Habab. Pedangnya ia biarkan terhunus seolah Umar ingin pusaka kesayangannya itu menjadi saksi bisu keislamannya, sekaligus menjadi pengawal setianya yang siap membela kalau ada yang berani menghalanginya. Ketika telah sampai di tempat tujuan, Umar mengetuk pintu rumah tempat Nabi dan para sahabat berkumpul. Suaranya menggetarkan siapapun yang berada di sana. Salah seorang mencoba mengintai untuk memastikan betapa kagetnya laki-laki itu. Ternyata yang berdiri di depan pintu adalah Umar dengan pedang terhunus di tangannya. Suasana dalam rumah itu menjadi tegang. Yang terbayang dalam benak mereka hanya satu, Umar akan mengamuk. Laki-laki itu segera melaporkan kedatangan musuh bebuyutan itu pada Muhammad. "Wahai Rasulullah, Umar tengah berada di luar sana dengan membawa pedangnya." Tiba-tiba Hamzah menyahut, "Biarkan dia masuk. Kalau kedatangannya untuk mengajak berdamai, maka kita akan melakukannya. Namun kalau ia datang untuk mengobarkan permusuhan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Keadaan demikian tegangnya, namun Rasulullah terlihat tenang. Beliau telah berdiri paling depan, tepat di depan pintu. Begitu pintu dibuka, Rasulullah langsung merangsek Umar.
Beliau pegangi ikat pinggang laki-laki pemberang yang sangat doyan menyakiti para sahabat itu sambil berseru, "Angin apa yang telah membawamu ke sini, Umar? Tak kusangka engkau akan sampai ke tempat ini. Wahai Rasulullah, aku datang ke tempat ini untuk menyatakan keimananku pada Allah dan Rasul-Nya, dan aku akan selalu mengikuti ajaran Rasul-Nya," jawab Umar. Rasulullah kaget mendengar jawaban itu. Serta-merta beliau mengumandangkan takbir hingga semua yang berada dalam rumah tersebut tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Ketegangan yang tadi menyelimuti mereka telah hilang. Kecurigaan akan datangnya Umar telah hanyut, tak tahu kemana, dan berganti dengan keharuan menyambut keislamannya. Di usianya yang telah menginjak 26 tahun, Umar menyudahi kejahiliahannya selama ini. Keislaman Umar merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kaum muslimin. Kehadirannya dalam agama Islam bagaikan setetes air di tengah gurun pasir yang panas dan gersang, menghilangkan dahaga muslimin yang selama ini haus akan ketenangan menjalankan ibadah. Kedamaian hidup berdampingan dengan keluarga dan keinginan untuk melakukan sholat di Masjidil Haram. Dengan hadirnya Umar, semua itu menjadi mungkin. Apalagi sebelumnya Hamzah juga telah masuk Islam. Kebahagiaan itu tercermin dari sebuah pengakuan yang dilontarkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Dahulunya kami tidak berani sholat di sekitar Ka'bah. Namun setelah Umar memeluk Islam, beliau dengan begitu gigihnya memerangi kaum kufar yang berani memusuhi kami. Mulai saat itu, Rasulullah berani sholat di sekitar Ka'bah dan kami juga mengikuti beliau." Dalam kesempatan yang lain, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya sahabat Umar merupakan kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Dahulunya kami tidak berani sholat di sekitar Ka'bah, namun setelah Umar memeluk Islam, beliau dengan gigihnya memerangi kaum kufar, hingga Rasulullah berani sholat di sekitar Ka'bah dan kami lantas mengikutinya." Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, tak lama kemudian Umar langsung pergi mencari orang-orang yang selama ini sangat memusuhi Islam. Beliau ingin mengumumkan bahwa dirinya sekarang bukan lagi orang yang karam dalam kebodohan jahili. Tidak lagi menyembah batu-batu konyol tak berguna. "Siapakah orang Quraisy yang paling pandai dan mahir bercerita?" tanya sahabat Umar di hadapan orang-orang Quraisy. Mereka menjawab, "Jamil ibnu Ma'mar." Tanpa membuang-buang waktu, Umar langsung mencari Jamil ibnu Ma'mar. "Wahai Jamil," sapa Umar ketika beliau telah berhasil menemukannya, "aku beritahukan padamu, saat ini aku telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran Muhammad." Ketika itu Jamil tak berkata apapun. Ia langsung berdiri, berjalan menuju tempat keramaian. Umar merasa penasaran dengan kelakuan orang ini. Mengapa dia yang begitu memusuhi Islam tak bereaksi sedikit pun ketika Umar menyatakan keislamannya tepat di depan hidungnya? Sesampainya di depan pintu masjid, rasa penasaran Umar terjawab. Jamil berdiri di sana dan langsung menyuruh pada kaum Quraisy yang berada di sekeliling Ka'bah, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa saat ini Umar ibnu Khattab telah memeluk agama Syabi'ah atau penyembah binatang." "Bohong," bentak sahabat Umar yang berdiri di belakang Jamil. "Aku telah memeluk agama Islam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya." Jawaban Umar membuat kaum Quraisy kalap. Mereka muntap dan langsung menyerang Umar. Perkelahian tak seimbang segera meledak. Umar dikeroyok semua yang hadir di tempat tersebut. Ka'bah yang berdiri kokoh berhias lampu sutranya menjadi saksi bisu penganiayaan itu. Pintu-pintu masjid berpegangan erat pada kusen-kusen yang menyangganya ketika melihat pertarungan memalukan ini.
Debu-debu pelataran masjid mengepul, terbang, tak sudi menyaksikan kepengecutan kaum Quraisy mengeroyok sahabat Umar. Meskipun dikeroyok, Sayyidina Umar berhasil membuat mereka kewalahan. Sampai tengah hari perkelahian itu belum juga berakhir. Ketika kedua belah pihak mulai kehabisan tenaga, muncullah lelaki tua dengan mengenakan jubah yang membungkus rapat tubuh rentannya. Dialah As ibnu Wa'il al-Sahmi, seorang ketua Bani Sahm yang bersekutu dengan suku Adi, klan Sayyidina Umar. Apa yang telah terjadi di antara kalian? Umar telah memeluk agama Sabi'ah, penyembah binatang. Jawab kaum Quraisy geram. Lantas kenapa? Seorang telah menentukan pilihannya. Lantas apa yang kalian inginkan? Jangan kira Bani Adi akan membiarkan kalian jika berani menganiaya dia. Cepat kalian lepaskan dia. Ancamnya tak kalah garang. Mendengar ancaman itu, nyali kaum Quraisy gentar. Mereka sudah beberapa waktu tidak pernah melakukan perang. Kaum Quraisy justru lebih banyak menjalin kerjasama dengan suku-suku di sekitar Mekah demi kelancaran dagang. Sekarang jika harus mengangkat senjata untuk menghadapi klan Adi, tentu kaum Quraisy sangat tidak diuntungkan. Apalagi klan Adi telah bersekutu dengan Bani Sahm. Pertama, karena mereka sudah tak lagi terlatih dalam peperangan. Kedua, hal itu justru hanya akan menimbulkan keregangan dengan suku tersebut yang mau tidak mau akan berdampak dalam perekonomian. Akhirnya mereka melepaskan Umar. Syahdan suatu malam, Umar yang baru saja memeluk Islam mencoba mengingat-ingat penduduk Mekah yang paling membenci Rasulullah. Pikirannya terus mencari dan berhasil menemukan sosok itu. Dialah Abu Jahal. Beliau kemudian bangkit dan menuju rumah Abu Jahal. Selamat datang, semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertaimu. Angin apa yang membawamu kemari, wahai putra saudaraku? Sapa Abu Jahal yang selama ini selalu mendapat dukungan Umar ketika menista pengikut Nabi Muhammad SAW. Kedatanganku untuk memberitahumu bahwa saat ini aku telah beriman kepada Allah dan Muhammad, Rasul-Nya, serta membenarkan ajarannya. Jawab Umar mantap. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung membanting pintu tepat di hadapan hidung Umar dan mengeluarkan sumpah serapah. Semoga Allah mencelamu dan apa yang kau sampaikan ini.